Om Swastiastu. Selamat pagi. Salam bahagia. Pada Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan, saya Iputu Raiwata Mertanjaya, peserta PPG kategori 1, Angkatan 1, Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor UKG 2016-9949-4717. Saya adalah peserta Prodi IPA untuk PPG dalam jabatan 2022. Menyatakan dengan ini siap mengikuti ujian kinerja tahun 2022. Terima kasih. Pada asal Panganjali. Om Swastiastu. Salam bahagia. Salam bahagia. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa seagama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik? Baik. Sehat? Sehat. Tidak? Sehat. Apa yang tidak masuk ya hari ini? Ada. Ada? Ada. Atas nama? Edi Saputra. Edi Saputra. Absen 13 ya? Agus Edi Saputra. Ya. Oke, ini satu orang saja, yang lainnya semuanya sehat. Saya harap tetap menjaga kesehatannya ya. Sebelum kita lanjut belajar, mungkin masih ingat pertemuan sebelumnya? Masih? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Persilangan dihibrid. Apa itu? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Apa kira-kira yang dimaksud persilangan dihibrid? Coba aja jawab dengan bahasa sendiri. Ari, bicara. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Contoh dua sifat yang berbeda itu apa aja? Warna buah dan bentuk buah. Oke, benar. Seperti yang disampaikan oleh Ari Menjana, bahwa persilangan dihibrid itu mempertemukan atau menghilangkan dua sifat yang berbeda. Itu yang kita pelajari. Persilangan dihibrid masuk ke dalam hukum kedua Mendel. Kemudian, apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari sekarang? Kelainan pewarisan sifat. Jadi kalau ada perkawinan atau persilangan, gen yang dibawa itu macam-macam. Bisa gen rambut, warna kulit, bentuk tubuh, dan sebagainya. Termasuk juga bisa membawa gen-gen yang reseksi. Apa contohnya? Albino. Pernah melihat orang albino? Pernah. Kulitnya putih. Rambutnya putih, kulitnya putih, bukan Elsa. Jadi putih-putih itu bisa terjadi karena apa?
Apa yang menyebabkan? Kenapa bisa terjadi kelainan seperti itu? Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, saya ingin tahu pengetahuan awal kalian. Kuisis lagi untuk pretestnya. Ya. Kayaknya sudah semuanya join ya? Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Semuanya siap di perangkat HP masing-masing. Kita akan segera mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kemudian ada ide bagus Bu. Buku yang mana? Ada 2 ya? Berapa? Ya. Ide bagus buku Mahardi ya. Kemudian yang pertama ada Pita A. Siapa Pita A ini? Gus. Perhatikan sekarang. Tadi benar di mana, salah di mana? Ya. Soal pertama 63% siswa menjawab benar. Soal nomor 1 itu tentang penyakit atau kelainan penyakit ya, kelainan penyakit yang menyebabkan suatu orang tidak bisa melihat warna, tidak bisa memiliki pigmen, kemudian ada juga yang tidak bisa darahnya membeku. Itu pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Untuk soal nomor 4 tentang genotip dari sifat, salah satu sifat yang tadi. Dan soal nomor 5 ini tentang persentase. Dilihat dari hasilnya bahwa nomor 4 dan nomor 5 ini banyak yang salah. Yang nomor 4 tentang genotip apa yang dimiliki oleh penderita albino. Yang nomor 5, kalau bersilangan nanti antara ayah dan ibu yang membawa sifat albino, apa yang terjadi? Berapa persen anaknya yang albino? Jadi kalau kamu merasa salah di sini, tapi kalau kamu sudah tahu salah, nanti diperbaiki pada saat pembelajaran ini, ditingkatkan lagi, pahami lagi, sehingga pada saat nanti post test, nilai yang salah atau jawaban yang salah ini bisa diperbaiki. Oke, kita sudah indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, dari sini kita lihat apa sih tujuan pembelajarannya hari ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan kelainan sifat yang diturunkan pada manusia. Dengan siswa dapat atau mampu bekerja sama dalam menyajikan laporan sederhana hasil identifikasi kelainan sifat yang diturunkan pada manusia dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab. Manfaat belajar ini apa? Paling tidak nanti bisa memahami saya punya sifat apa, atau pendahulu saya, ayah atau ibu, kakek atau punya sifat apa ya? Karena itu bisa saja muncul atau terbawa pada dirimu, cuma tidak muncul, nanti akan membawa sifat seperti itu. Ya, supaya tidak menurun pada anak, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi tujuannya di situ. Kamu bisa mengetahui sifat apa yang mungkin ada pada dirimu, mungkin ada pada pasanganmu, sehingga bisa menghindari hal-hal itu bisa terjadi. Untuk kegiatan belajar hari ini, seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah. Nanti dituntun dengan LKPD. Jadi di sini ada identitas yang harus diisi, ada tujuan dan petunjuk, juga ringkasan materinya. Kemudian nanti akan mencermati masalah yang ada, menentukan kira-kira penyebabnya apa, dan rumusan masalahnya apa. Setelah itu nanti kamu akan membentuk kelompok lagi, berdiskusi lagi. Tapi ingat, walaupun diskusinya secara berkelompok, tanggung jawab untuk mengerjakan LKPD tetap tanggung jawab pribadi. Ya, penilaiannya meliputi apa? 1, ada pengetahuan. Yang dilihat adalah perkembangannya dari pretest tadi gimana, post testnya bagaimana. Yang kedua, keaktifan pada saat diskusi, pada saat presentasi, menyampaikan hasilnya tidak.
Kemudian apakah dia bertanya atau menanggapi? Kalau bisa seperti itu akan mendapatkan nilai yang lebih. Sikap selama berdiskusi atau selama mengikuti pembelajaran nanti akan saya amati, saya akan feeling sambil memantau jalannya diskusi di kelompok kalian masing-masing. Ya. Langkah pertama dari pembelajaran kita hari ini adalah orientasi masalah. Coba dilihat semuanya. Apa yang kalian amati? Ada keluarganya siapa? Lihat masalah yang timbul di sana apa? Lihat ayah dan ibunya. Warna kulitnya bagaimana? Hitam. Ya, sawo mata ya. Anaknya. 3 orang anaknya, mungkin 1 cewek di sana dan 2 orang cowok. Iya, yang paling baju kuning itu cewek ya. Bahas apa yang kalian amati di sana, warna kulitnya sama nggak dengan orang tua? Sama. Oke. Kemudian warna rambutnya. Terus kira-kira mengapa seperti ini? Bukan anak orang tuanya. Bukan anaknya. Biru ya. Ya, rambut ibunya biru. Pakai jilbab ya. Oke, pertama masalah apa yang dialami oleh keluarga Pak Anu? Perbedaan warna kulit, warna rambut, kemudian ada lagi apa yang menyebabkan masalah tersebut? Ada yang Anaknya dimakan Pak. Anaknya dimakan bawahnya bule. Apa kira-kira yang menyebabkan? Bapak, Kelainan. kemungkinan leluhurnya atau sebelumnya itu kemungkinan ada yang albino. Kemungkinan ada yang albino. Nah, jadi masalah yang cocok atau rumusan masalah yang cocok di sini apa? Mengapa anaknya si Pak Nana tidak mirip ayahnya dengan orang tua? Bagaimana cara mengetahui atau mekanisme pewarisan sifat pada albino? Apakah semua yang albino akan menghasilkan anak yang albino? Apakah semua yang normal kelihatannya akan menghasilkan yang normal? Selanjutnya itu yang akan kita bahas lewat diskusi di LKP. Sekarang ya, silakan duduk bersama anggota kelompoknya. Ya, silakan duduk bersama anggota kelompoknya. Kalau perlu diputar mejanya silakan diputar. Kalau perlu mencari anggota kelompoknya silakan dicari. Ya? Kurang LKPD-nya di sana. Kurang ya? Oke. Sudah semuanya mendapatkan LKPD? Sudah. Silakan diisi identitasnya, kemudian isi identifikasi masalah, rumusan masalah dan
penyebab masalahnya ya. Kemudian lanjutkan isi LKPD-nya sesuai dengan petunjuk. Untuk diskusinya saya berikan waktu 30 menit ya. Kalau bisa boleh langsung isi, kalau tidak jelas yang di nomor 2 ya, kamu jadi di apa pengertiannya, apa akhirnya bisa kan informasi pada paket, foto, berulang biar internet tentang albino itu apa? Albino itu apa? Kemudian albino itu genotip yang bagaimana? Kalau begini apa namanya? Kalau begini apa? Ya, albino. Terus genotipnya apa? Ya. Nah, boleh di internet buka. Ya. Nomor 3 kata A, B, A, dan B-nya. Kemudian yang C. Nomor 4 simpulan juga. Ya, nomor 3 dan nomor 4 ada. P-nya parental. Anak-anak, waktunya untuk berdiskusi sudah habis ya. Jadi sebelum kita bahas hasil diskusinya, nanti kami presentasikan ke depan. Sekarang saya minta semua anak balik ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing karena waktu diskusinya sudah selesai. Silakan bergerak balik ke tempat masing-masing. Baik anak-anak, karena semuanya sudah di tempat masing-masing, jadi diskusi hari ini kita akan lanjutkan dengan presentasi hasil. Jadi saya minta beberapa orang maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya yang tadi. Terus yang lain akan memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait apa yang disampaikan oleh temannya. Silakan bagi yang ingin maju angkat tangan. Kristika, silakan. Kerjakan yang di sebelah utara dulu ya. Sudah? Oke. Diam dulu di sana. Kemudian teman-teman, silakan bagi yang ingin bertanya atau berbeda hasilnya, silakan. Ari Kencana. Izinkan saya untuk bertanya. Di bagian F1 yang paling bawah itu A kecil, A besar. Bukannya huruf kapital terlebih dahulu ya? Di sini karena yang dominan itu di awal, lalu resesif. Itu apa itu benar Pak? Ada lagi yang mau menjawab atau menambahkan, menanggapi, membantu temannya di depan? Ada? Tidak? Oke. Yang pertama, kamu bisa kembali.
Ya, kali dulu. Nanti kita bahas semuanya di akhir ya. Kita bahas semuanya di akhir. Terima kasih Pristika. Kemudian ini perbandingan fenotip, genotip dan persentase albino. Silakan persiapkan. Siapa yang ingin maju? Silakan. Apa saja, jangan takut salah. Ya, silakan. Sudah? Ada yang ingin bertanya? Yang lain tidak? Tidak? Ya, Pristika silakan. Untuk perbandingan genotipnya, kenapa bisa 1 dibanding 2 dibanding 1? Bantu jawab. Bantu ya Pak. Ya, boleh, silakan. Kalau saya perbandingan genotip sendiri sama dengan perbandingan fenotip. Jadi dia mendapatkan 1 banding 2 banding 3. Banding 1. Ada yang berbeda? Ada. Siapa? Dua. Bisa 25%. Kok bisa 25%? Kenapa 25%? Karena 1/4 dikali 100. Tadi memang gede ya lihatnya. Yang bertanya. Kemudian Daigo Pita yang menjawab ya. Kenapa? Karena jumlah fenotip albino per jumlah fenotip keseluruhan dikali 100%. Yang albino berapa? Yang albino 1. Yang totalnya ada berapa? Ada 4. Berarti 1/4 dikali 100. Apakah benar? Nanti akan saya berikan kepastian ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Nanti? Silakan. Sudah? Yang dibacakan mungkin. Dapat disimpulkan bahwa jika normal atau AA bertemu dengan normal kalian atau AA, maka akan memiliki presentasi 25% untuk memiliki keturunan albino. Sudah? Ada yang lain? Tidak? Ya. Cukup? Cukup. Silakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan untuk semua yang tadi. Ya, untuk semuanya yang maju tadi saya hargai keberaniannya, walaupun belum tahu benar atau salah, tidak masalah, karena nanti akan kita bahas di sini ya. Ya, diskusi tadi sudah berjalan dengan baik. Mungkin hasilnya sudah mengarah sesuai dengan apa yang diharapkan, cuma belum sempurna. Sempurnanya di mana? 1. Sini. Fenotip karir itu termasuk orang yang normal. Ini termasuk orang yang normal. Ya, normal. Ini diganti nanti ya normal. Ya. Fisiknya normal, ciri-ciri yang lainnya normal, cuma di dalam tubuhnya ada gen. Dia tidak memiliki kelainannya, tapi dia bisa membawa sifat yang jelek ini, ada yang negatif, ada yang berlainan ini kepada keturunannya. Dia tidak punya, tapi keturunannya mungkin nanti akan punya. Kemudian nanti genotipnya dipecah. Awalnya berpasangan jadi jomblo, kan begitu? Ya, jangan kalau bisa begitu, jangan dikasih gelar lagi ya. Tadi kan untuk membantu saja kamu biar tahu ini terpisah, boleh kamu tulis A dan A kecil. Gimana dapat B? Nah, ada B-nya di sini. A dan A. Ya, atau A, A. Di beberapa buku sumber yang kalian temui tadi menyatakan seperti itu. Dilambangkan dengan huruf kapital. Ini adalah artinya A besar. Ya.
ini genotip hurufnya, ini yang di bawah ini fenotip yang kamu lihat. Maka di sini akan muncul normal, normal ini menjadi satu, boleh. Normal. Kecuali ditanyakan yang karir berapa, baru kamu sudah spesifik sebutkan yang karir. Oke, perbandingannya ini belum selesai. Ini baru jenis sifatnya atau fenotipnya. Jadi perbandingannya berapa? Normal banding albino sama dengan 3 banding 3. Genotipnya apa aja dulu? A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A. Yang A besar ada berapa? A besar, A kecil ada berapa? 2. Ya. Anaknya ada berapa? 4 Kali 100%. berapa? 25. Anggap saja kamu punya uang 100.000 dibagi 4 pada buku doma. Lain alung hitung yang nganggo pibis. Ada yang ya normal. Ini juga normal, tapi normalnya memiliki genotip A besar, A kecil. Jika yang normal karir atau yang karir A besar, A kecil dikawinkan dengan yang karir, maka dia akan bisa memiliki, ini bukan persentasi ya, tapi Persentase. persentase. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kegiatan penutupnya. Pertama, kita simpulkan dulu pembelajarannya tadi. Ya. Siapa yang ingin menyimpulkan? Nanti kita belajar tentang apa sih? Albino. Belajar tentang apa, Ari? Pewarisan sifat. Kelainan pewarisan sifat. Ada yang bilang albino, pewarisan sifat, kelainan pewarisan sifat. Siapa yang bisa menggabungkan semuanya? Bisa belajar Ya. Siapa yang bisa angkat tangan coba? Gabungkan ketiganya, itu sudah benar. Tapi tinggal digabung aja. Albino. Apa? Kelainan Perbedaan albino. perbedaan albino. Ada lagi? Pewarisan sifat yang Bahwa pada persilangan bisa terjadi kelainan pewarisan sifat. salah satunya albino. albino. Kenapa? Karena ada gen ketemu sama gen. Contohnya tadi A kecil ketemu sama resesif. Resesif pakai huruf apa? Kecil atau besar? Kecil. Jadi ada A kecil ketemu sama A, terjadilah albino. Ya, simpulannya. Oke, sekarang saya tanya refleksinya. Eri. Oh, udah hidup-hidup ya. Gimana pelajarannya tadi? Lumayan apa? Biasa. Oke, Mario. Benar ya, tapi ya. Nama keren panggungnya kan Mario. Mariana, gimana pelajarannya tadi yang kamu rasakan? Cukup menyenangkan. Apa yang membuat kamu menjadi cukup menyenangkan? Ada diskusinya. Kemudian ada yang tidak disukai? Ada? Tidak. Tidak. Oke. Cukup ya, mungkin 2 orang mewakili. Jadi ingat, kalau kamu tidak paham akan sesuatu, cari tahu di bagian mananya yang belum memahami. Ya, kalau sudah bisa memahami di bagian mana yang belum diketahui, maka kamu bisa mempelajari lebih banyak di sana. Selanjutnya, kita akan berikan dulu apresiasi karena kalian sudah melakukan diskusi dengan baik.
Kita tepuk tangan dulu ya semuanya ya. Terima kasih. Diskusinya sudah ke arah yang lebih baik, sudah mampu mengarah kepada hasil yang diharapkan. Tadi di awal ada pretest. Sekarang kita duduk dengan post-test. Pretest sebelum, post-test sesudah belajar. Silakan lihat HP-nya. Linknya akan segera saya bagikan. Linknya yang baru ya. Sudah semuanya join ya? Sudah. Kita mulai post-testnya dengan hitungan 5, 6, 7. Peringkat pertamanya adalah peringkat ketiga nanti. Eri ya? Edi Pak Edi. Kalau kita lihat soal yang banyak yang salah itu ada di nomor 4. Soal nomor 4 banyak yang salah. Yang paling banyak salahnya soal nomor 4 itu tentang genotip pada penderita albino. Mungkin tadi kesalahannya adalah karena terlalu cepat. Ada A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Jadi tidak bisa dilihat soalnya dengan jelas, makanya disalahkan jadinya ya. Kemudian tadi soal nomor 5 sudah banyak yang benar di persentase yang albino. Kalau kan sama-sama karir, sama seperti soal di LKPD yang tadi, ya. Soal nomor 1 kesalahannya mungkin karena terlalu cepat menjawab juga. Secara tidak langsung nilainya sudah lebih baik dibandingkan yang tes sebelumnya. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah belajar dengan sungguh-sungguh sehingga nilai kalian meningkat dari tes ke tes. Ya. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Ya. Tidak. Belum. Jadi sekarang sebelum pulang, pembelajarannya ditutup dulu. Ya. Dan sebelum diakhiri, tidak ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Pada alasan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam bahagia. Salam bahagia. Terima kasih Pak. Selamat siang. Siang.